Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Selamat bertemu kita dalam acara in-house training pada hari ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah. Dan selanjutnya nanti akan ada pemaparan dari Ibu Ansa tentang prinsip-prinsip asesmen. Kepada Ibu Ansa, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Aspiana atas kesempatan yang diberikan. Nah, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Iya, masih semangat ya? Masih. Iya. Hari ini sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa merasa rileks, bisa merasa fokus terhadap nanti materi yang akan saya paparkan. Mohon izin share layar ya. Ya, silakan Bu. Iya, bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, ya, sudah. Oh iya, hari ini kita akan bermain ya, permainan konsentrasi ya. Jadi di sini, sebentar. Iya. Aturan mainnya adalah Bapak Ibu memperhatikan warna yang ada pada layar ya. Di situ warna yang ada pada layar artinya tulisannya itu. Ya, misalnya ini warna layarnya apa Bapak Ibu? Merah. Iya, merah. Kalau yang ini kuning. Oke. Kalau yang ini? Hijau. Iya, berarti bisa ya, tidak ada yang buta warna kali ini ya, Pak. Sekarang kita siap-siap ya. Ini jawabnya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Langsung apa yang dilihat disebutkan warna layarnya ya. Siap Bapak Ibu? Oke. siap Bu. Siap. Iya. 1, 2, 3. Ini sebutkan. Biru ya. Cepat ya Bu ya. Biru. Ini Putih. ini Abu-abu. ini Merah, ini merah. ini Merah. ini Putih. ini Ya juga. iya ini Biru. biru ini Ungu. ya lebih cepat Bapak Ibu. Hijau. Ungu. Kuning. Putih. Iya. Ya selesai sudah. Jadi gimana Bapak Ibu? Mulai ini ya. Iya, mata sudah. Matanya agak rabun. Ya itu tadi sedikit ice breaking dari saya. Mudah-mudahan bisa membuat semangat Bapak Ibu untuk menerima sedikit materi dari saya. Oke, selanjutnya saya langsung saja. Kali ini saya akan menerangkan tentang prinsip-prinsip asesmen ya Bapak Ibu ya. Bagaimana di layar Bapak Ibu, apakah sudah terlihat dengan jelas tulisannya? Iya, tapi Ya, tulisannya ini terbaca tulisannya atau agak terlalu kecil? Ibu belum. Ini masih layarnya masih. Oh, belum tadi. Iya. Masih yang tadi. Oh iya, bentar. Yang tadi. Masih sama yang tadi, bentar ya. Iya. Saya bagi lagi.
Oke, bagaimana? Ya, Ya, sudah Bu, sudah. sudah kelihatan. Udah kelihatan, iya. Alhamdulillah. Ya, karena pada sesi sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu asesmen ya Bapak Ibu ya. Mengapa asesmen itu penting ya, karena kita menggunakan asesmen untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran kita. Jadi pada kurikulum sekolah penggerak asesmen ini sangat dititik beratkan ya penggunaannya. Di sini bagaimana untuk membuat asesmen itu, kita mempunyai prinsip-prinsip dasar. Ada 5 prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Yang pertama, bentar ya Bapakku. Ya. Prinsip pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, bagi peserta didik maupun orang tua. Kemudian prinsip kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Prinsip yang ketiga yaitu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk, baik tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Prinsip yang kelima yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Begitu juga ada data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Oke, akan saya coba uraikan satu persatu di sini. Ya, prinsip yang pertama yaitu asesmen memfasilitasi menyediakan informasi dan umpan balik. Di sini guru merancang pembelajaran itu berdasarkan hasil asesmen yang sudah dilaksanakan. Kemudian asesmen dikembangkan dari awal perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang itu meliputi kriteria penilaian hasil belajar siswa, kemudian asesmen yang tertarget itu harus sesuai dengan kebutuhan pelajar, dan asesmen ini memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, begitu juga sebaliknya. Prinsip yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan judul. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini asesmen itu kita rancang berdasarkan tujuannya buat apa. Asesmen itu kan ada 3 asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnosis. Kalau asesmen formatif itu bertujuan untuk mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif, dan sebagai bahan refleksi pada proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu ditujukan untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Ini biasanya kan dilaksanakan pada akhir pembelajaran, bisa bersifat 1 semester ataupun 1 tahun. Kemudian asesmen diagnosis ini tujuannya untuk menentukan kebutuhan belajar peserta didik ya, dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Ketiga asesmen ini tentunya tidak lepas di proses perancangannya mengacu pada capaian pembelajaran. Prinsip yang ketiga ya Bapak Ibu,
adil, valid, dan dapat dipercaya. Ya, adil di sini artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta ini mengakomodir perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kemudian asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Reliable artinya asesmen ini dapat dibandingkan hasilnya ya karena datanya itu bersifat konsisten. Kemudian adil dan objektif yaitu menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Jadi di sini benar-benar ada kriteria yang antara misalnya kita melakukan asesmen di kelas A dengan kelas B itu menggunakan kriteria yang sama. Jadi tidak ada pilih kasih karena mungkin di kelas A ini terkumpul peserta didik yang inputnya bagus, sedangkan di kelas B tidak. Jadi mempunyai kriteria yang logis dan sama itu. Selanjutnya, oke. Prinsip yang keempat yaitu asesmen ini meliputi bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, di sini guru diberikan otonomi, ya kekuasaan yang luas, mau merancang dan menggunakan jenis dan teknik asesmen yang mana. Tetapi tidak terlepas dari hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya karakteristik mata pelajaran. Ya, kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didik. Kemudian capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran dan yang terakhir sumber daya pendukung yang tersedia. Selanjutnya terakhir prinsip asesmen yang kelima yaitu laporan kemajuan belajar. Ya, ini laporan kemajuan belajar anak itu mengacu pada ketercapaian kompetensi ya, berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Kemudian asesmen harus bisa dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Jadi ketika mereka melihat hasil belajar itu mereka tidak bingung, oh nih angka ini bagaimana, kriterianya bagaimana. Ya. Kemudian asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Ya, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai prinsip-prinsip asesmen. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ansa atas pemaparan materinya. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi tentang prinsip-prinsip asesmen yang telah disampaikan oleh Bu Ansa. Nah, kalau ada dari peserta yang masih kurang jelas, ya, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, saya akan buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Olia. Bagaimana asesmen dapat dirancang sehingga relevan dengan konteks dan budaya peserta didik? Ya, itu saja pertanyaan saya, Bu. Silakan Bu untuk menjawabnya. Ya, langsung saja ya. Jadi pada saat kita merancang itu kita harus melihat konteks kehidupan dari peserta didik, ya, kemudian latar belakang mereka bagaimana, kemudian menghargai budayanya, ya budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas, ya di sini komunitas lingkungan sekolahnya atau komunitas lain seperti kesehatan, kepolisian, dan lain sebagainya sebagai mitra, serta berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Ya. Itu tadi Bu jawabannya. Sudah buat? Udah, Bu. Terima kasih Bu jawabannya. Ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini
berjalan dengan lancar. Iya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Anissa tadi ya bisa bermanfaat untuk kita bisa menerapkannya nanti di tempat kita kerja masing-masing. Amin. Doa mulai selesai. Ya, saya tutup acara ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.